Bab 1139. Apakah ia masih akan bertahan? Saat baru saja memasukkan ponselnya, Glenn melihat pasangan kencan Bibi Gita berjalan ke arahnya. Glenn pun bersemangat, ia bahkan mencari tempat duduk untuk dirinya. "Hai, adik kecil," Stefan Lee duduk di hadapan Glenn dan menyapanya dengan sedikit canggung. "Paman minta maaf sekali untuk yang tadi." Mendengarnya, Glenn memutar-mutarkan bola matanya. "Paman minta maaf padaku karena tidak mentraktirku, atau karena salah bicara?" Pertanyaan itu membuat Stefan Lee sangat malu. Awalnya, ia kira membereskan masalah dengan seorang anak kecil akan sangat mudah, tak disangka anak di depannya ini sedikit aneh. Tetapi, anak kecil tetaplah anak kecil. Ia hanya perlu membohongi dan membujuknya. Memikirkan itu, Stefan Lee pun menjawab, "Sebenarnya perkataan paman juga tidak salah, itu hanya masalah waktu. Selain itu, kalau paman sudah bilang akan mentraktirmu, pasti akan paman traktir. Tapi aku tidak mau makan ramen lo," ujar Glenn sambil mengerjap-ngerjapkan mata dan memasang tampang memelas. "Kalau begitu, apa yang ingin kau makan?" Anak kecil ini terlihat sangat dekat dengan lawan kencannya. Meskipun bocah ini bicara aneh-aneh di depannya, ia harus memikirkan cara untuk membungkamnya. "Apapun yang ku mau, paman tetap akan mentraktirku?" tanya Glenn dengan tatapan mata licik. "Tentu saja." Stefan Lee tidak berpikir lama, ia merasa ketika seorang anak menginginkan sesuatu untuk dimakan, ia pasti mampu membelinya, dan paling banyak mungkin hanya akan memerlukan beberapa ratus yuan. Paman yang bilang sendiri, "Ya." "Apakah paman punya mobil?" "Punya." "Terima kasih paman, kalau begitu setelah aku memberitahu Bibi Gita kalau paman mau mentraktirku makan, apakah kita bisa langsung pergi?" "Oke." Stefan Lee tersenyum polos, ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Ketika Glenn pergi dan memberitahu Gita tentang ini, Gita sedikit mengernyit, "Ia mau mentraktirmu makan. Ini tidak begitu pantas, kan? Kamu kan tidak akrab dengannya. Mana boleh kita menghabiskan uang orang." "Tapi paman itu ingin memanfaatkanku untuk merebut hati Bibi Gita, jadi tolong biarkan ia mentraktirku," ucap Glenn pada Gita sambil mengerjap-ngerjapkan mata. Ia terlihat sangat baik dan polos. Namun, semakin polos tampangnya, Gita semakin merasa bahaya. Bagaimanapun, Glenn berbeda dari anak-anak pada umumnya. Bagaimana kalau ia pergi dengan orang lain tanpa pengawasannya, ia melakukan hal buruk. Memikirkan hal ini, Gita berlutut dan mencubit wajah Glenn. "Kamu boleh pergi, tapi kamu harus membayar makananmu sendiri, atau nanti waktu pulang, Bibi Gita akan menemui paman itu untuk mengganti biaya makanmu." Glenn merasa tidak senang mendengarnya. Kalau paman itu ingin berpura-pura murah hati, maka biarkan saja, mengapa ia malah harus mengganti uangnya? Dan lagi, wajar kalau Glenn tidak menyukainya. Waktu pria itu mengakui bahwa restoran ini adalah miliknya, ia terlihat menyebalkan. "Aku mengerti, Bibi," Glenn cuma tinggal mengeluarkan uang sendiri, kan? Ia tidak akan melakukan itu." "Baiklah kalau begitu, pergilah." "Terima kasih, Bibi Gita, aku akan sekalian membantumu melihat bagaimana pria itu. Anak nakal ini." Stefan Lee pun mengajak Glenn pergi. Hani Luo sedikit khawatir. Bagaimanapun mereka belum lama saling mengenal, apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkannya membawa anak itu pergi begini? Mendengar ini, Gita mengernyitkan dahinya. "Kalau kamu berkata demikian, aku juga tiba-tiba merasa tidak boleh begini, atau aku pergi saja bersama mereka." Setelah mengatakannya, Gita dengan cepat meletakkan pekerjaannya dan berlari keluar. Tapi Stefan Lee dan Glenn telah hilang tak berjejak. "Teleponlah dia dan mintalah alamatnya, lalu pergilah, biar aku yang mengawasi restoran." "Oke, kalau begitu maaf merepotkan, Bu. Aku akan segera kembali setelah mereka selesai makan." "Yah, bagaimanapun juga, ia kan anak orang, kamu harus lebih berhati-hati."
Setelah Stefan Lee membawa Glenn keluar, Glenn memberinya alamat dan mengatakan bahwa ia ingin makan makanan di sana. Stefan Lee melirik alamat itu, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Sepertinya itu adalah tempat yang belum pernah dia kunjungi. Tetapi ia tidak terlalu memikirkannya, ia menyalakan navigasi di ponselnya dan langsung melaju ke tempat tujuan. Ponsel Glenn tiba-tiba berdering. Glenn meliriknya, ternyata itu telepon dari Bibi Gita. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, kemudian mengangkatnya. Bibi Gita. Glenn, barusan ini Bibi Gita lalai, seharusnya aku menemanimu. Di mana kamu sekarang? Kemana kalian pergi? Kirimkan alamatnya, Bibi Gita akan menyusul kalian. Glenn tidak akan membiarkannya datang untuk ikut campur, tetapi ia tetap mengangguk patuh. Bibi, kami belum sampai, waktu sampai nanti akan kukirimkan alamatnya. Tidak, kirim saja alamatnya sekarang, aku akan bergegas ke sana. Oke, akan kukirimkan ke WeChat Bibi Gita. Iya. Setelah menutup telepon, Stefan Lee menoleh pada Glenn. Telepon dari bibimu. Kata, bibimu, itu membuat Glenn senang mendengarnya. Benar, Bibi Gita sedikit khawatir padaku. Mendengarnya, Stefan Lee mengusap hidungnya, memang, ini salahku. Lagi pula, aku hanya kencan buta dengannya, tapi aku malah mengajak anak kecil sepertimu keluar. Apakah kamu sudah mengirimkan alamatnya? Apakah ia akan datang? Paman, setelah Bibi Gita datang, apakah kamu tidak akan mentraktirku? Bagaimana kalau? Jangan khawatir, kalau paman bilang mau mentraktir, pasti akan paman traktir. Bagaimana jika makanan yang kupesan terlalu mahal? Tanya Glenn lagi. Bisa semahal apa sih makanan anak kecil? Stefan Lee pun berkata dengan murah hati, jangan khawatir, pesanlah sesukamu, aku bisa bayar. Oh, kalau begitu terima kasih, Paman, Bibi Gita sangat sibuk, sebaiknya ia tak usah ikut. Yah, begitu juga tidak apa-apa. Kalau ia bisa mendapatkan hati anak itu akan memuji-mujinya saat pulang nanti, maka kesempatannya akan semakin besar, begitu pikir Stefan Lee. Setelah Gita menutup telepon, ia menunggu Glenn mengiriminya alamat, tetapi setelah menunggu 5 menit, anak itu belum mengiriminya alamat. Ia sedikit khawatir, ia pun mengirim pesan pada Glenn dan menanyakan mengapa ia tak juga mengiriminya alamat. Glenn, di mana alamatnya? Di mana kamu sekarang? Bagaimana kalau kamu langsung mengirimkan lokasimu pada Bibi Gita? Glenn sebenarnya sengaja menunda-nunda, karena ia sudah mengirim alamat pada pamannya, dan mengatakan bahwa ia akan pergi makan malam dengan pasangan kencan buta Bibi Gita, untuk melihat apakah ia masih akan bertahan. Jadi melihat pesan dari Bibi Gita, Glenn menanggapi dengan emoji imut dan berkata, Bibi Gita, sepertinya sudah mau sampai, tunggu Glenn sebentar, ya. Gita tertegun membacanya. Firasat buruknya kian menguat. Sebelumnya, Haniluo mengkhawatirkan Glenn, tetapi Gita tahu, hanya Glenn yang bisa menipu orang lain, mana bisa orang lain menipu Glenn. Sekarang, Glenn telah menunda-nunda seperti ini, hal ini memperjelas bahwa ia tidak ingin memberitahukan kemana mereka pergi. Mengapa ia tidak ingin memberitahunya? Itu karena tempat yang ia pilih mungkin tidak akan disetujui oleh Gita. Bersambung.